Realitas sebagai ibu rumah tangga yang jadi sasaran tempat salah. Halo teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Dan di sini udah ada Lica yang siap-siap mau OTW ke rumah Mbak. Kemayune pol bun, pakai tas sendiri katanya mau sekolah. Jadi ini kita dadakan pulang ke rumah emak karena kebetulan dapat kabar ada tetangga belakang rumah yang baru meninggal dunia. Jadi ini kita ceritanya mau takziah dulu ya bun. Langsung aja kita tancap gas, cus langsung OTW. Di sini kita untuk mandi nanti di rumah emak aja. Udah melewati gapura besar, persawahan, pertigaan, akhirnya kita sampai di rumah emak. Sampai lokasi tadi nengokin Dik Junjun sebentar dan langsung ke rumah Mbak Ani. Ternyata Mbak Ani lagi nggak di rumah bun, cuma ada Mbak Manda aja. Ya udah kita langsung aja. Ini aku mau ke rumah emak. Ternyata Mbak Ani, Mas Pandu lagi di sini dan ini Lica tuh nyamperin Mas Pandu yang lagi mau entah kemana. Kalau Mas Manggala di sini lagi nyiapin bobok yang mau kita buat sawanan untuk aku dan juga Lica. Kalau di tempatku ada orang meninggal itu biasanya kalau punya anak kecil atau lagi hamil, ibarat kata coro Jawa niki disawani ngono lho teman-teman. Biar nanti tuh amit-amit jabang bayi tolak sawan balindalan alias tidak kena sawan. Kalau di tempat bunda masih ada seperti ini nggak bun? Mau percaya atau tidak yang namanya tradisi atau ada suatu desa ya kalau bisa kita masih bisa laksanakan ya bun. Dan di sini langsung aja sawanin Lica dulu, kita kasih di bagian belakang kuping, di bagian jidat, terus ada juga di dada, di tangan dan juga kaki, terus di pusar, kurang lebihnya kayak gitu bun. Karena yang meninggal belum dibawa pulang, masih di rumah sakit, jadi ceritanya ini kita masih di sini dulu nungguin mayatnya dibawa pulang. Sementara aku mau nyuapin Lica yang dari tadi tuh belum makan, cuma makan nasi di sarapan pagi tuh beberapa suap aja bun. Yang seperti aku sering ceritakan kalau Lica tuh memang sulit makan. Tapi untuk kakaknya seperti yang bunda-bunda tahu gemoy banget karena doyan banget yang namanya makan jajan. Baru diambilin nasi sama lauk Lica itu kabur, tahu nggak sih bun? Awas panas loh. Yang namanya orang tua apalagi seorang ibu pasti sangat bingung sekali kalau anaknya itu nggak mau makan, dan di sini aku paksa-paksa sekali, susah bun. Sebelum tak kasih makan bakso di sini tadi Lica tuh udah tak kasih makan dengan lauk yang lain tapi nggak mau. Kira-kira ada yang sama nggak nih anak bunda seperti anakku? Lihat ini bun, sampai-sampai mau dikasih makan tuh nangis. Tapi kadangkala pas Lica mau sendiri nggak usah dipaksa-paksa gini juga udah mau makan, nggak usah disuapin juga udah habis sendiri bun. Di sini Lica nggak mau makan dan kebetulan aku mau ngebantuin Mak SL ngedit video, jadi ini Lica ceritanya mau diajak Mbak Ani buat main. Alhamdulillah walaupun dalam keterbatasan Mbak Ani itu bisa dibilang sering banget ngebantuin aku ngomong Lica ataupun ngomong Junjun, walaupun hal-hal baik kayak gitu jarang terekspos ataupun tervideo. Tapi insya Allah kita yang namanya saudara tuh saling bergantian bun, karena memang namanya hidup itu nggak mungkin kita bisa melakukan apapun sendiri walaupun semandiri-mandirinya orang, bener nggak sih? Terus ini ceritanya Mas Manggala juga udah selesai pulang dari takziah dan udah ganti baju lagi, pakai baju sebelumnya yang tadi sore dipakai. Tapi tenang bun, pas berangkat ke sana tuh pakai baju koko kok, bukan pakai kaos kayak gini ya. Dan ini malam harinya Lica baru mau makan, dan untuk makan pun Lica harus dirayu-rayu dulu, disuapin sama Papa Manggala. Untung alhamdulillah punya suami yang sabar. Ya walaupun kadangkala ya sesekali jadi macan sih bun. Hal yang paling menyedihkan kemarin itu aku nggak sengaja baca salah satu komentar yang bilang Lica itu anak gizi buruk. Sedih banget, anak kecil aja kenapa kalian bully asal bunda tahu. Di balik layar kita tuh udah mengusahakan, mengupayakan apapun yang terbaik buat anak-anak kita dari segi makanan dan yang lainnya. Tapi yang namanya anak susah makan mau gimana lagi sih bun? Tadinya tuh mau tak kasih vitamin, tapi takutnya malah kayak Mas Galang yang dulunya nggak mau makan dikasih vitamin terus malah makan terus nggak mau berhenti, jadi bikin trauma bun. Yang mengakibatkan badannya Mas Galang seperti sekarang karena setelah dikasih vitamin Mas Galang itu nggak pernah tahu yang namanya kenyang. Makan kalau belum makanannya habis dan belum muntah itu belum berhenti bun untuk Mas Galang zaman kecil dulu. Dan dari kisah Mas Galang di sini aku untuk Lica tuh memang nggak ngasih vitamin apapun, hanya tak kasih makan buah-buahan alami, dan untuk sayuran memang agak susah ya bun. Untuk ikan biasanya kesukaannya lele, nila, tenggiri. Makanan kayak gitu pun Lica itu walaupun ada tuh nggak setiap hari mau, karena nggak tahu kenapa yang namanya anak kecil itu moodnya mungkin berubah-ubah ya bun. Banyak hal dan momen itu yang mungkin tidak kita bagikan di video karena memang terkadang yang namanya nyuapin anak aku tuh sambil lari sana lari sini kalau pas lagi agak susah makan. Mohon please tolong dijaga tangannya bun, jangan ngata-ngatain anak orang sembarangan karena bunda pun tidak tahu kesibukan kita 24 jamnya seperti apa. Cara merawat
merawat anak kita seperti apa. Bunda pun hanya melihat sedikit cuplikan dari video, jadi mohon jangan menyimpulkan yang bisa menyakiti hati orang ya bun. Dan tadi Lica sama Mbak Manda main-main, terus Lica tuh kesana buang sampah habis makan jeruk bun. Kadang-kadang kalau pas makan buah, makan itu nggak semua aku videoin, mungkin yang terlihat di video tuh hanya beberapa hal-hal yang mungkin aku pas inget aja aku record alias aku video gitu bun. Ya udah ya bun, videonya sampai sini dulu. Terima kasih banyak buat bunda yang udah selalu support kita. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum bun, bye bye, dadah.